diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Siapa yang Diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Dalam nats pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul Berjuanglah di dalam anugerah keselamatan itu. Berjuanglah di dalam anugerah keselamatan itu. Kalimat ini tidak memberikan indikasi bahwa keselamatan atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu semuanya terkait dengan usaha dan upaya oleh manusia. Tidak. Tetapi anugerah dan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita itu adalah pemberian dengan cuma-cuma. Sekali lagi, pemberian dengan cuma-cuma. Tuhan tidak membatasi. Diserahkan dengan sepenuhnya bagi mereka yang mau percaya kepada Dia, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi persoalan ternyata dalam nats pembacaan firman Tuhan ini, tidak semua orang akhirnya memperoleh keselamatan. Timbul pertanyaan, adakah Tuhan memilih dan memilah? Apakah Tuhan itu hanya menentukan orang-orang yang ditetapkan oleh hatinya? Saya tidak sependapat dengan pemahaman itu. Tuhan melepaskan, Tuhan menyerahkan anugerah keselamatan itu bagi siapa saja yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, mampukah mereka yang sudah menerima anugerah keselamatan itu untuk berpegang teguh pada iman, berpegang teguh pada janji dan kasih setia Tuhan, berpegang pada anugerah keselamatan itu, bertahan sampai mau datang menjemput Dia. Ini yang menjadi persoalan. Karena dalam nats pembacaan firman Tuhan ini ada seseorang yang bertanya kepada Yesus. Ketika saya berusaha mencari siapakah yang bertanya, apakah dia salah seorang dari murid Yesus, ya, ataukah orang-orang Yahudi yang mengikuti Dia kemanapun Dia pergi untuk mengajar. Pertanyaan itu muncul yang mana Alkitab tidak menyebutkan inisial siapa dari orang yang bertanya itu. Saudara-saudara, mungkin pertanyaan itu adalah pertanyaan dari sekelompok orang Yahudi yang mau menjebak Yesus dengan pertanyaan itu. Pertanyaannya yang mana? Alkitab sendiri menuliskan di sini pada ayat yang ke-23, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili dari hati kita.
mewakili dari semua orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, karena nas pembacaan menjelaskan tidak semua. Ada orang yang sudah mengenal Yesus, ada yang sudah duduk makan bersama dengan Yesus, ya. Ada yang sudah menikmati kasih dan anugerah. Tuhan berkata, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Atau orang yang sudah seidangan dengan Yesus, yang berjalan bersama dengan Yesus adalah mereka yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kenapa endingnya Yesus berkata, enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti keselamatan itu akhirnya tidak sepenuhnya menjadi miliknya, terlepas. Karena Tuhan mengkategorikan selama dia hidup mengenal Yesus, selama dia hidup mengenal Tuhan, selama dia hidup mengenal kebenaran firman Allah, dia tidak tunduk dan patuh dan taat kepada Tuhan, tapi justru hidupnya melakukan dosa-dosa dan kejahatan, sehingga akhirnya Tuhan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku, hai engkau sekalian si pembuat kejahatan. Ya, maka jangan langsung berbangga diri. Berbanggalah oleh karena kasih karunia Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi berdoalah dan berserulah kepada Tuhan, memohon kekuatan supaya keselamatan anugerah itu tetap menjadi milik kita, karena kita harus menyikapi keselamatan itu dengan tidak menyia-nyiakan perjalanan hidup ini dengan melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Dalam pembacaan firman Tuhan, saya dapat jelaskan ada beberapa pengertian yang sangat penting. Ada 3 pengertian yang sangat penting. Yang pertama, dalam nas pembacaan firman Tuhan yang pertama, keselamatan itu adalah anugerah Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dengarkan baik, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Itulah tanda bukti kasih setianya kepada kita. Itulah tanda bukti bahwa betapa dia mengasihi kita, sehingga dia rela mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, Allah di dalam rupa manusia, mengambil tubuh manusia untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat, bahwa harus ada darah yang tercurah untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa. Allah kita yang adalah roh adanya tidak punya darah, maka dia harus mengambil tubuh manusia, dia mengambil rupa manusia supaya ada darah yang tercurah. Darah tercurah itu di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia adalah bagian dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sumber keselamatan yang seutuhnya. Jadi Anda tidak akan bisa mendapatkan keselamatan di luar daripada Yesus. Hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh anugerah keselamatan. Hanya melalui Yesuslah kita dapat sampai kepada Bapa dalam kerajaan surga. Hanya melalui Yesuslah kita boleh sampai kepada tempat perhentian kekal selama-lamanya. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi anugerah, pemberian dengan cuma-cuma, dalam keadaan sadar dan tidak sadar, ya, dalam keadaan kita baik atau tidak baik, dalam keadaan kita sehat atau tidak sehat, anugerah itu datang serba memenuhi seluruh muka bumi ini, mencari dan menemukan bagi mereka yang ingin rindu dan percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi ada sebuah pertanyaan. Kalau memang keselamatan itu adalah anugerah Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya, lalu pertanyaan dalam bahasa Yunani, oligoi hoizosomenoi, apakah hanya sedikit orang yang akan diselamatkan kalau memang Tuhan mencurahkan anugerah keselamatan? Lalu pertanyaannya, apakah hanya sedikit orang diselamatkan? Sama dengan pertanyaan diucapkan oleh seorang yang hadir mendengarkan pengajaran daripada Yesus Kristus. Sudah. Ya, saya katakan ya. Alkitab menjelaskan dengan sangat detail. Tidak semua orang akhirnya dapat selamat masuk dalam kerajaan surga. Lalu yang tidak selamat itu siapa? Kalau menurut Alkitab, ya jelas mereka yang tidak percaya kepada Yesus itu pasti tidak selamat. Karena itu adalah batasan dalam firman Allah. Tetapi jangan juga kita berbangga hati.
Ternyata tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya dalam kasih karunia Allah, tidak masuk dalam bilangan orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena memang Alkitab sudah menjelaskan, sudah memberitahu itu kepada kita. Ya. Yang kedua, pengertian yang sifatnya sangat penting. Yang pertama, kita sudah dengarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan karena usaha perbuatan baik kita, tidak. Kita sudah selamat, baru Tuhan tuntut, engkau sudah selamat, engkau sudah menerima keselamatan daripadaku, aku tuntut kepadamu untuk taat dan setia. Ya, taat dan setia. Kalau nggak memenuhi persyaratan kebenaran firman Allah, nggak taat, nggak setia, hidup tidak di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kekudusan, maka bagaimana mungkin orang yang tidak kudus lalu bisa masuk dalam kerajaan surga? Nah, sekali lagi, keselamatan adalah anugerah, tapi ternyata kita harus berjuang di dalam anugerah keselamatan itu untuk sampai kepada tempat perhentian. Kenapa harus berjuang? Ada orang berkata, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan, udah nggak perlu berjuang. Sekali selamat tetap selamat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang sekali selamat tetap selamat? Saya mengimani dalam tingkat iman yang tinggi, yes, saya pasti selamat. Tetapi dalam pengetahuan akan firman Allah, Tuhan meminta kita untuk taat dan setia, untuk melakukan kebenaran firman Allah. Nah, itu tanda bukti bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan. Orang sudah menerima anugerah keselamatan, tapi hidupnya terus menjauh daripada Allah. Bagaimana dia beriman bisa menerima keselamatan? Ini tanda awas bagi kita, ya, tanda awas bagi kita. Yang kedua, hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, keselamatan itu untuk semua orang, baik yang kaya, yang miskin, yang buta, yang melihat, yang lumpuh, yang dapat berjalan, yang sakit maupun yang sehat, yang tinggi maupun pendek, yang kurus maupun gemuk, yang hitam maupun putih, yang merah kulitnya ataupun kuning langsat. Ya. Kalau merah kulitnya itu masuk dalam golongan bangsa mana ini? Kira-kira dari orang mana? Orang India. Itu masuk dalam golongan kulit merah. Kalau kita orang Indonesia masuk dalam golongan kulit apa? Hah? Lu? Bukan warna kulit gosok. Warna kulit kita itu sawo matang, atau kuning-kuning langsat. Orang Indonesia itu, ya, semua berhak untuk mendapatkan Tuhan. Namun Alkitab berkata tidak semua orang dapat menikmati keselamatan itu. Ini hal yang sangat kita takutkan, sebab kita tidak tahu siapa-siapa saja mereka yang tidak dapat menikmati keselamatan itu. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati anugerah keselamatan itu? Akhirnya kita boleh sampai bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama dengan para rasul, sehidangan dengan Yesus Kristus yang menjadi raja di atas segala raja bagi kita. Alkitab berkata pada ayat 24, saya bacakan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, hai, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Alkitab berkata, poin yang kedua, pengertian yang sangat penting sifatnya, kita semua yang sudah menikmati anugerah keselamatan, sudah masuk dalam catatan-catatan gereja sebagai warga jemaat, kita percaya juga nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan, bahwa kita menerima keselamatan daripada Allah. Tetapi Tuhan tegaskan lagi, berjuanglah untuk masuk dalam pintu yang sesat itu. Berjuang
berjuang. Sekali lagi, perjuangan ini ada setelah kita menikmati anugerah keselamatan. Tidak berarti berjuang dulu baru menikmati anugerah. Tidak, Tuhan sudah mempersembahkan anugerah keselamatan, lalu Tuhan minta berjuanglah, berusahalah, bekerja keraslah. Apa indikasi dari kata berjuang itu? Taatlah, setialah, beribadahlah, lakukanlah kebenaran, hiduplah di dalam kesucian hati dan pikiranmu, lakukanlah kebaikan-kebaikan bagi semua orang. Itu adalah bagian dari kata berjuanglah. Tidak menyia-nyiakan hidup kita dengan melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itu justru akan merusak imanmu, akan mematikan pertumbuhan imanmu, dan pada akhirnya engkau sendiri yang menolak keselamatan itu. Berjuanglah. Itu adalah kata yang ternyata harus benar-benar terwujud dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Harus berjuang. Ada upaya dalam diri kita. Contohnya sekarang kita harus berjuang. Karena bukan hal yang menjadi rahasia. Saya bisa katakan ini sudah menjadi rahasia umum. Virus corona adalah virus yang sangat menakutkan dan mematikan. Tergantung dari ketahanan tubuh atau imun tubuhnya. Kalau dia kuat, dia mampu melewati proses itu. Dan pertolongan Tuhan dia bisa sembuh. Tapi kalau dia sendiri memang sudah ada sakit penyakit dalam tubuhnya, imun tubuhnya lemah, makanya dikategorikan umur 50 tahun ke atas kebanyakan ketika mereka terpapar dengan virus corona, kemungkinan ya atau tidak, bisa selamat atau tidak. Karena imun tubuhnya sudah mulai berkurang. Benar-benar mengkhawatirkan. Sehingga 1 minggu yang lalu ketika diumumkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire sudah ada 3 yang positif. Gembar semua WA, Facebook, ya, Instagram, apalagi dunia medsos gembar dengan hal itu. Sehingga semua orang-orang percaya, semua orang yang ada di Kabupaten Nabire ini mulai berhati-hati dan berawas-awas. Pemerintah menginstruksikan setiap keluar rumah harus pakai masker. Masuk di toko-toko, saya mau masuk, maaf Pak, padahal udah cuci tangan ini. Maaf Pak, ada maskernya. Oh iya ada. Minta maaf, harus pakai masker dulu baru masuk. Masuk di bank harus pakai masker, masuk di toko harus pakai masker. Ya, cuma masuk di rumah kita tidak pakai masker. Sehingga ada viral, ada orang pingsan karena dia tidak tahan cium bau mulutnya karena pakai masker sepanjang hari, pingsan dia. Memang sesak napas pakai masker, tidak biasa pakai masker, ya. Tapi itu adalah langkah pencegahan supaya kita tidak terpapar dengan virus corona. Nah, sudah ada batasan. Lalu ibadah di rumah, keluarlah maklumat dari pemerintah kita untuk tidak boleh ada kegiatan berkumpul bersama-sama dengan jumlah orang yang banyak. Kegiatan ibadah pun dibatasi. Kalau boleh bikin ibadah di rumah. Nah, salah satu bagian proses iman kita untuk berjuang. Bisakah kita tidak berkumpul dalam persekutuan ibadah bersama dengan jemaat, tetapi di rumah kita masih bisa menyelenggarakan ibadah? Yang menjadi kekhawatiran saya sebagai gembala jemaat, apakah mereka ibadah betul tidak di rumah? Apakah mereka kumpul tidak di rumah? Bapak-bapak ini berfungsi tak betul sebagai imam untuk memimpin ibadah. Kalau bapak-bapaknya nggak bisa, benar-benar tak ibu-ibu yang sudah melayani Tuhan, yang sudah beribadah, mampu untuk mengambil alih sebagai imam dalam keluarga, karena punya kapasitas dan kemampuan. Ataukah mereka cuma hanya duduk merenungkan nasib? Ataukah hanya duduk merenungkan bagaimana, ya, tidak ada pemasukan tapi pengeluaran yang banyak? Memang betul, tidak ada pemasukan. Yang punya usaha-usaha itu akhirnya merasa pemasukan sedikit, sementara kebutuhan kita harus memerlukan, maka pengeluaran kita semakin banyak. Tetapi adakah kita mau berjuang? Berjuang terus untuk tidak mengurangi kualitas waktu kita beribadah.
ibadah di rumah atau ibadah bersama seperti ini dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, hari Senin kita tidak ada jadwal kegiatan ibadah, rutinitas jemaat kita. Hari Selasa ibadah ibu-ibu, hari Rabu ibadah kaum pria, hari Kamis ibadah rumah tangga, hari Jumat kita ibadah doa puasa dan diskon malamnya, hari Sabtu doa selagir, kemudian pelayanan pelatihan untuk pelayanan Minggu. Terus berputar, hari Minggu sore ibadah pemuda. Memang ada batasan sekarang, tapi hati kita, jiwa kita benar-benar terus berjuang untuk bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Allah setiap hari dan setiap saat. Baca firman Tuhan sebagai tanda bukti bahwa kita mempersekutukan diri kita dengan Tuhan. Sehingga ada firman Allah yang kita baca mendatangkan kekuatan dalam hidup kita. Ya. Berjuanglah. Jangan sia-siakan waktu-waktu perjalanan hidup ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang ada di rumah, saudara-saudara, orang-orang percaya sekalian, waktu ini adalah waktu di mana kita akan terus menghadapi proses, dan proses tidak akan pernah berubah. Tetapi berbahagialah mereka yang hidup di dalam Tuhan. Proses itu tidak membuat kita menjadi lemah, tapi proses itu semakin membuat kita kuat untuk berjuang, karena ada pimpinan, ada tuntunan, ada penghiburan dari kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melewati semuanya. Katakan amin. Ada Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kita, yang membuat kita kuat untuk menghadapi perjuangan hidup, yang membuat kita bersukacita walaupun kita mengalami kepedihan di dalam hati, yang membuat kita bersyukur walaupun kita kekurangan, yang membuat kita terus berharap kepada Tuhan, yang walaupun seakan-akan kita tidak punya kekuatan lagi. Berjuanglah untuk itu, karena orang yang berjuang pasti dia akan mendapatkan kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lalu perjuangan itu indikasinya seperti apa? Saya dapat mengatakan, Anda harus berjuang supaya mengalami perubahan seutuhnya atau pertobatan yang sesungguhnya dalam diri kita sampai menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali. Proses perjuangan iman yang pertama adalah Anda harus mengalami perubahan seutuhnya dalam hidup kita. Jangan menjadi sama dengan masa lampau sebelum kita mengenal Kristus. Jangan tetap sama sebelum kita belum dibaptis, lalu kita sudah dibaptis. Jangan menjadi sama sebelum kita sebelumnya diurapi oleh Roh Kudus, lalu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada tanda-tanda heran, ada bahasa lidah. Hidup kita, sifat kita, karakter kita tetap sama. Maka sesungguhnya perjuangan kita seperti berjalan di tempat. Anugerah keselamatan sudah diberi bagi kita, maka kita atas keselamatan itu kita belajar untuk berjuang. Perjuangan apa yang diminta oleh Tuhan? Harus mengalami perubahan dalam karakter dan sifat hidup kita. Terjadilah pertobatan yang sesungguhnya. Jangan sifatnya sama seperti sistem temporer. Apa maksudnya? Nanti pada saat baik-baik, nanti pada saat kuat, nanti pada saat sehat, nanti pada saat melimpah dengan berkat, baru kita menunjukkan sikap hidup sebagai orang percaya. Pada saat kita mengalami kekurangan, pada saat kita mengalami sakit, pada saat kita mengalami benturan dan proses hidup dalam keluarga kita, terhadap orang tua mungkin, dalam lingkungan kita antara suami dan istri, atau dalam pekerjaan kita, kita mulai menunjukkan sikap dan cara berpikir sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu sifatnya temporer. Ada waktu-waktu tertentu saja baru kita menunjukkan perubahan yang nyata. Tapi ada saat yang tidak menguntungkan kita nampakkan sikap sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak timbul tenggelam, tidak bersifat temporer, ya. Dan tidak boleh orang percaya yang sudah berubah terpengaruh dengan situasi. Saat ini adalah situasi yang menekan kita, tapi kita tetap terus untuk berjuang kepada Tuhan. Rindu kita semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya, saudara-saudara seiman, kita akan sampai kepada tempat di mana Tuhan sediakan bagi kita. Berjuanglah, terjadilah perubahan dalam hidupmu. Jangan menjadi sama dengan hari-hari yang lalu. Jangan. Masa kita bekerja, contohnya kita bertani atau berkebun, kita berharap, kita aja yang manusia biasa ya, berharap tanaman lombok kita, berharap tanaman jagung kita, berharap tanaman sayur mayur kita itu ada perubahan. Dari kecil, dari kecambah, dia tumbuh menjadi
tunas yang baik, kita siram pupuk, kita rawat dia dengan baik, dia tumbuh menjadi pohon yang subur lalu menghasilkan buah. Kita manusia aja membutuhkan ada perubahan dari apa yang kita usahakan. Apalagi Tuhan yang menaburkan keselamatan itu bagi kita. Tak ada perubahan. Tidak ada perubahan ini umatku. Hai hamba-hambaku. Aduh, gimana nih? Padahal setiap berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan limpahkan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong. Tuhan limpahkan kekuatan dan kesehatan. Tuhan tolong. Agenda doa kita, Tuhan tolong. Minta. Tapi Tuhan minta satu saja, berubah. Anak kita pun, kalau kita melihat tumbuh kembangnya dia ada perubahan, betapa senangnya hati ini. Begitu juga Bapa kita di surga, merindukan kita orang percaya. Setelah mengenal dia, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada dia, Tuhan minta mana perubahan hidupmu. Karakter kita harus memiliki karakter Kristus. Ya. Karena itu menjadi satu sukacita Allah atas kehidupan orang yang percaya kepada dia. Perubahan yang kedua yang saya maksudkan adalah harus menjalani pola hidup yang ketat. Pola hidup yang ketat. Bagaimana caranya? Belajar hidup kudus, hidup di dalam kasih, dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan untuk beribadah, ketat mengatur waktu, hidup dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Ini adalah pola hidup yang sehat, di mana memang kita benar-benar menerapkan sifat berjuang dalam menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Orang Kristen harus menjalani pola hidup yang ketat, disiplin dengan waktu ibadah, disiplin dengan kegiatan-kegiatan yang lain, disiplin dengan melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai umat Tuhan. Dan itu harus terpenuhkan dalam hidup kita. Tidak hanya mengalami perubahan seutuhnya, menjalani pola hidup yang ketat. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban kekristenan atau berjeripayah, atau dalam bahasa Yunani-nya agonisete, berjeripayah, berusaha melakukan sesuatu yang baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tuntutan kita bagi gereja apa? Memperhatikan umat Tuhan, memperhatikan hamba-hambanya. Terima kasih bagi jemaat yang sudah kirim sayur-sayur mayornya. Saya bilang sama Ibu Gembala, masih ada sayur di kulkas? Sudah, masih ada. Kalau habis, bilang, kita telepon jemaat yang punya kebun. Siapa tahu dia bisa drop singkong kah? Apa lagi? Ada sini jemaat yang tanam ketimun kah? Terong, macam-macam deh. Ya, sambil kita juga memperhatikan diri kita. Ya. Tapi puji Tuhan, semua dicukupkan, semua diberkati. Saya malah berpikir begini, lebih baik saya tidak makan, jangan jemaat yang tidak makan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan pasti memelihara saya dengan burung gagak. Yang penting jemaat semua makan. Kalau ada jemaat yang betul-betul berusaha, lalu sudah tidak kepayahan, dan memang tidak ada apa-apa di rumah, telepon saya. Karena memang kita dibatasi perkunjungan. Telepon, jangan ragu. Saya juga sebagai orang tua rohani. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih tua dari saya, tapi secara iman dan rohani saya sebagai orang tua rohani. Saya beriman itu pasti Tuhan mencukupkan. Diberkatilah hasil perkebunanmu, diberkatilah hasil tanaman-tanamanmu, diberkatilah juga semua peternakan kita. Ya, diberkatilah pekerjaan yang kita lakukan dalam hari-hari ini. Berjeripayalah sebagai tanda bukti bahwa Anda berjuang di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang penting yang ketiga yang terakhir pada ayat yang ke-27 berkata begini. Tetapi Ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat ini tidak hanya khusus bagi orang Israel, tidak hanya khusus bagi bangsa Yahudi, tapi ini bagi semua orang yang sudah
menyerahkan hidupnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Pelajaran penting yang ketiga adalah keselamatan adalah anugerah. Setelah menerima keselamatan sebagai anugerah itu, kita harus berdiri dalam suatu bentuk berjuang. Ya, berjuang dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Itulah fungsi dan peranan daripada Roh Kudus. Dia tidak akan menuntun dan membimbing orang yang malas tahu. Dia tidak akan hadir untuk menuntun orang-orang yang hidup terus melakukan kejahatan. Dia tidak akan hadir untuk menuntun orang-orang yang tidak menghargai keselamatan itu. Tapi Roh Kudus akan tinggal pada orang yang menghargai tentang keselamatan. Ya. Pelajaran yang ketiga setelah itu adalah kejahatan atau dosa adalah penghambat utama untuk menikmati keselamatan kekal. Kita mudah menerima keselamatan, tapi untuk menikmati keselamatan itu kita terhalang oleh karena perbuatan jahat. Makanya Yesus berkata di sini pada ayat yang ke-27, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Wah, Tuhan akhirnya tidak mengenal mereka. Padahal mereka sudah menikmati kebenaran. Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu. Enyahlah dari hadapanku." Apa yang membuat Tuhan mengenyahkan mereka dari hadapan Allah? Ayat 27 bagian terakhir, "Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Dosa, ya, dosa kita sudah ditebus. Ingat, dosa kakek nenek moyang, dosa adat istiadat turun temurun lah itu kakek nenek moyang. Lalu dosa-dosa pribadi. Tapi dengarkan baik, iblis tetap bekerja sampai hari ini untuk menggugat hati dan pikiran kita supaya tidak berlaku jujur, tidak berlaku setia dan kudus dalam hidup kita, menghindarkan perbuatan-perbuatan kebenaran. Ya. Dan Roh Kudus tetap terus bekerja di hati orang-orang percaya untuk belajar mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu kita harapkan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak jatuh dalam perkara yang jahat. Semua dicatat oleh Tuhan pada akhirnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Perjuangkanlah keselamatan itu. Karena kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Jauhilah kejahatan. Jauhilah perkara-perkara dosa. Semua yang berbicara tentang kejahatan, semua yang berbicara tentang dosa itu senantiasa mendatangkan kenikmatan bagi tubuh daging kita. Tapi dengarkan baik, tidak ada satu pun tubuh daging yang masuk dalam kerajaan surga. Dia sudah kita izinkan menikmati kenikmatan dalam dunia. Tubuh kita disenangkan, tubuh kita digairahkan dengan hal yang berbau dosa. Tapi dengarkan baik jemaat Tuhan, orang percaya, tidak ada satu pun ion tubuh manusia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah kehidupan yang dibakar oleh Tuhan. Itulah tubuh kemuliaan, bukan lagi berdasarkan daging, tapi tubuh kebangkitan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus bagi mereka yang taat dan setia sampai mati. Ya, kita kasih senang tubuh, tapi tubuh kita tidak akan masuk surga. Ada beberapa jemaat abang berkata, Bro, badan turun alih. Bro sakit kan? Darah Yesus, orang sehat-sehat. Kenapa bro punya perut sudah tidak ada? Puji Tuhan. Saya nggak perlu diet, tapi udah turun. Tubuh biarkan dia merosot dan habis. Yang jelas iman dan tubuh rohani kita kuat dan sehat. Amin. Nah, tapi jangan juga Bapak Ibu, ya biar sudah saya kurus-kurus saja terus. Jangan juga. Silakan makan yang sebanyak-banyaknya supaya kuat dan sehat. Tetapi saya berikan pengawasan, jangan juga terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk, yang pertama repot kalau umpamanya banjir, suami mau dukung istrinya, ya belakangan sakit. Yang kedua, kalau kita mau intip sesuatu terhalang dengan tubuh istri kita karena susah sama seperti ini. Yang ketiga, jangan sampai melebihi ukuran pintu normal. Nah, Bire karena terkenal dengan kota gempa. Nanti gempa lari keluar terjepit di pintu. Bapak dorong meletakkan. Baru bisa kita lewat. Tapi apa? Syukurlah anugerah Tuhan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjuanglah di dalam keselamatan, bukan di luar keselamatan ya. Berjuang